Sekarang kita fokus pada dosa mortal supaya kita tahu seperti apa dosa mortal. Ini poin ketiga sekarang. Kalau kita membaca KGK 1857 dikatakan, supaya satu perbuatan merupakan dosa berat harus dipenuhi secara serentak 3 persyaratan. Jadi suatu dosa disebut mortal kalau ada 3 persyaratan yang terpenuhi. Atau 3 hal yang dilakukan secara serentak. Serentak berarti harus bersamaan. Tidak bisa tertinggal salah satu. Barulah dosa itu disebut sebagai dosa mortal, dosa yang membuat maut, dosa yang membuat kita langsung masuk neraka. Kita lihat apa itu. Dosa berat, artinya dosa mortal, saya langsung terjemahkan dengan terjemahan saya tadi itu. Dosa mortal ialah dosa yang mempunyai materi berat, itu yang pertama. Yang dilakukan penuh kesadaran, itu yang kedua, dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Ini kalimat. Kalimat biasanya tidak terlalu gampang dipahami. Sekarang saya langsung buat menjadi bagan supaya gampang dipahami. Suatu dosa disebut mortal atau kita bisa menimbangnya sebagai mortal kalau ada 3 syarat serentak dipenuhi. Saya ulangi, serentak dipenuhi. Serentak berarti bersamaan, simultan, tidak bisa tertinggal salah satu, yaitu materinya berat. Yang kedua penuh kesadaran, yang ketiga persetujuan. Ini belum terlalu jelas, saya jepangkan sekarang. Dalam bahasa Jepang, saya mengkalimatkan dosa disebut mortal kalau perihalnya jelas berat. Perihalnya itu adalah materinya itu berat. Contoh materi berat membunuh. Pembunuhan itu sesuatu yang berat karena apa? Menghilangkan nyawa orang. Menghentikan kesempatan orang untuk hidup. Bahkan juga kalau misalnya dia sudah punya anak istri yang harus diberi nafkah, berarti juga mematikan nafkah anak dan istrinya. Itu berat, jelas berat. Karena membuat kerugian yang sangat tidak kecil, ya sangat tidak kecil, artinya berat sekali. Jadi perihalnya itu sendiri berat. Pembunuhan contoh yang gampang ya, pembunuhan. Termasuk aborsi tentu saja. Aborsi kan berarti menghilangkan kesempatan hidup seorang manusia dalam kandungan. Perihalnya. Tetapi kemudian KGK yang sama masih kalimat lanjutannya, yaitu masih KGK 1858 bicara mengenai bisa lebih berat, bisa kurang berat. Artinya bisa berkurang kadar salahnya, kadar mortalnya. Dikatakan dosa-dosa dapat lebih berat atau kurang berat. Contoh, pembunuhan lebih berat daripada pencurian, tentu saja. Karena pencurian tidak mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Dia masih punya kesempatan hidup, meskipun mungkin memang kerugian yang ditimbulkan besar. Pembunuhan jelas menyelesaikan semuanya. Itu yang dimaksud dosa yang satu, meskipun sama-sama mortal, maksudnya begitu, tapi bobotnya bisa berbeda. Juga dikatakan sifat orang pribadi yang dilecehkan. Contoh, tindakan keras terhadap orang tua itu lebih berat daripada kepada orang lain. Itu yang dikatakan bisa lebih kurang bobot.